Listeners, ajang Forum Ekonomi Dunia kembali dilaksanakan di Davos, Swiss yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 22 hingga tanggal 26 Mei mendatang. World Economic Forum yang berdiri sejak tahun 1971 ini adalah forum yang bersifat independen dan nirlaba. Dan tujuannya mengumpulkan para pemimpin politik dan bisnis agar mereka bisa berkolaborasi mencari solusi mengatasi tantangan global. Di ajang World Economic Forum 2022, Indonesia sebagai salah satu negara peserta mempromosikan berbagai kepentingan negara dan informasi soal Indonesia kepada Forum Ekonomi Dunia. MJ Listeners, untuk mengetahui apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah dan para pebisnis Indonesia di ajang World Economic Forum tahun ini, saya sudah terhubung dengan rekan saya Amanda Manuputi, jurnalis Media Group dari Davos, Swiss. Selamat pagi, Amanda. Selamat pagi, Iskandar. Iya, Amanda. Di sana masih pukul 5 ya? Pukul 5.54, hampir pukul 6 ya. Hampir pukul 6. Baik, Amanda bisa ceritakan bagaimana ajang Forum Ekonomi Dunia hingga di hari keempat ini dan apa saja yang menarik yang bisa di-sharing ke MJ Listeners pagi ini, Amanda? World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, suasana masih sangat ramai ya. Pertemuan-pertemuan masih terus dilakukan dan digelar oleh delegasi Indonesia, khususnya baik itu dari pemerintahan maupun juga dari para pebisnis. Di sini ada Kadin juga dan juga ada UMKM dan juga ada pelaku-pelaku bisnis yang baru mulai yang juga ikut bergabung di Forum Ekonomi Dunia tahun ini. Sangat ramai, khususnya ketika saya memantau misalnya di Pavilion Indonesia, tidak putus-putus mereka yang datang untuk bisa menjalin komunikasi dengan pihak Indonesia maupun baik itu pihak pebisnisnya langsung maupun pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan seperti para menteri. Pertemuan-pertemuan dan juga sesi sharing dan diskusi juga terus digelar di Forum Ekonomi Dunia. Tidak hanya di Pavilion Indonesia, ternyata perwakilan Indonesia juga mengisi annual meeting yang memang diselenggarakan untuk di tingkat dunia. Kemarin misalnya Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia sempat mengisi annual meeting di salah satu hotel di Davos, Swiss untuk membahas mengenai green energy dan green industry yang memang merupakan salah satu tema besar yang saat ini diusung Indonesia berkaitan dengan presidensi G20. Dan hari ini juga Johnny G. Plate, Menkominfo juga akan mengisi annual meeting. Nanti kami akan update lagi ya untuk informasi apa yang dibicarakan atau apa yang menjadi topik pembicaraan untuk siang hari ini. Iskandar. Indonesia memiliki pavilion ya. Tema apa yang diambil di Pavilion Indonesia, Amanda? Dan apa saja yang ditawarkan Indonesia di Pavilion Indonesia di sana? Iya, Indonesia. Ya, Amanda. Bisa dengar suara saya, Amanda? Iya, Iskandar. Ya. Oke, boleh diulang lagi, Amanda? Baik, Indonesia mengambil tema besar mengenai green energy dan green industry secara spesifik untuk untuk menjadi tema besar dalam Pavilion Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, mengenai UMKM Go Digital misalnya itu juga menjadi tema bagaimana keberhasilan Indonesia untuk membangun teknologi informasi komunikasi sejauh ini juga menjadi satu hal yang ditunjukkan Indonesia di Pavilion Indonesia pada tahun ini. Ada bagaimana Indonesia bisa mendukung proses pembangunan digital sehingga bisa disebut bahwa COVID-19 yang ada kemarin, meskipun terjadi COVID-19, Indonesia tidak henti-hentinya membangun digitalisasi di Indonesia untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari itu sebut saja misalnya edutech ataupun hingga mendukung para UMKM kecil. Iya, Amanda. Saya dengar di forum ini juga menjadi ajang pertumbuhan bisnis di antara negara-negara ya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah para pebisnis kita berhasil menggait komitmen bisnis di momen World Economic Forum ini, Amanda? Yang menjadi pertanyaan memang dan yang selalu ditunggu-tunggu memang oleh kita dari Forum Ekonomi Dunia ini adalah oleh-oleh apa sih yang dibawa oleh delegasi Indonesia
khususnya dari para menteri yang hadir ataupun dari para pebisnis. Di sini juga ada Kadin yang hadir ya. Namun kemarin dalam press briefing yang disampaikan oleh Menteri Investasi, beliau mengatakan bahwa terlalu dini kalau diumumkan apa ataupun berapa nilai investasi yang akan dihasilkan dari atau yang didapatkan dari Forum Ekonomi Dunia karena masih ada yang berlangsung. Menteri Investasi berjanji akan segera mengumumkan setelah semua selesai karena pertemuan-pertemuan, rally-rally pertemuan masih terus berlangsung. Namun ia menegaskan bahwa Forum Ekonomi Dunia ini bukan hanya komitmen untuk investasi baru, tetapi juga bukan hanya sekedar nilai kontrak ya, tapi juga lebih ke mempromosikan berbagai keberpihakan negara dan juga terutama karena target pemerintah adalah berpas-pasan dengan presidensi G20, recovery pasca pandemi, menjelaskan ke global bagaimana Indonesia mengatasi pandemi, hingga terkait green energy, serta nanti IKN juga menjadi salah satu hal yang akan terus dibicarakan dengan investor. Tetapi kemarin memang Indonesia juga sempat atau telah menandatangani perjanjian atau MOU dengan pemerintah Swiss. Jadi kemarin Iskandar di House of Swiss, perwakilan dari Indonesia kemarin yang melakukan penandatanganan adalah Menteri Investasi, tetapi hadir juga Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam pertemuan kemarin. Nah, di sini adalah yang dibahas lebih baik ada penandatanganan terkait perdagangan dan MOU terkait perdagangan dan juga investasi. Bagaimana apa saja yang dibahas kemarin sempat kami tanyakan. Menurut Menteri Investasi, sebenarnya pertemuan atau MOU yang ditandatangani ini adalah tindak lanjut dari MOU yang sudah lama terputus antara Indonesia dan Swiss. MOU kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. 1974 sampai 2016 Indonesia punya perjanjian itu dengan Swiss, namun kemudian terputus dan tahun ini berhasil disambungkan kembali kerjasama tersebut. Kadin juga dengan pihak The Swiss Business Federation Economy Swiss juga melakukan penandatanganan MOU dengan promosi. Salah satu isi MOU-nya adalah untuk mempromosikan peluang perdagangan dan juga investasi serta meningkatkan hubungan komersial dan industri sesuai dengan kompetensi dan network. Jadi baik itu swasta maupun pemerintah terus berkesinambungan untuk terus menjalin komunikasi dengan negara-negara lain untuk baik itu di tingkat bilateral maupun dengan entitas-entitas bisnis yang hadir di Swiss ini. Iskandar. Semoga MOU dan semua kerjasama di bidang apapun berhasil membawa investasi ke Indonesia, Amanda. Kita tunggu pengumuman selanjutnya ya, Iskandar, dari Menteri BKPM. Jadi oleh-olehnya apa sih tepatnya, berapa, dan apa yang bisa menjadi angin segar untuk Indonesia secara khusus ya. Baik. Terima kasih Amanda Manduputi dari Davos, Swiss. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Selamat kembali bertugas, Amanda. Terima kasih. Salam sehat, selamat bertugas.